Baik, Assalamualaikum. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Wardana Syafitri. Saya dari kelompok 1B dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisa kebijakan terkait peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Next. Yang pertama, ringkasan kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif adalah konsep sehat menurut WHO adalah kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Hidup sehat harus dapat dinikmati oleh setiap orang, termasuk bayi dan anak-anak, seperti yang telah menjadi cita-cita bangsa Indonesia dan tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana kesehatan mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif merupakan hak bayi yang tidak harus dipenuhi. Next. Yang kedua ada tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Yang pertama, menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Yang ketiga, meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat terhadap pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, ada isi kebijakan dari peraturan pemerintah tersebut. Yang pertama, tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, hak dan peran ibu serta keluarga dalam mencapai keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 3. Peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait dukungannya kepada ibu dan bayi dalam pemberian ASI eksklusif. 4. Penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya. Yang kelima, dukungan tempat kerja dan tempat sarana umum terhadap upaya pemberian ASI eksklusif. Yang keenam, dukungan masyarakat terhadap upaya pemberian ASI eksklusif. Yang ketujuh, pendanaan dalam rangka mendukung pemberian ASI eksklusif dan pembinaan pengawasan pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Nur Cahyani. Bab 2, kajian pelaksanaan kebijakan di masyarakat. Dukungan pemerintah mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Salah satu bentuk dukungan terhadap program pemberian ASI eksklusif selain peraturan bersama 3 kementerian adalah dikeluarkannya PP nomor 33 tahun 2012, meliputi 10 bab dan 43 pasal tentang pemberian ASI eksklusif, khususnya pada bab 1 pasal 1 ayat 2. Menurut Welford 2008, kurangnya pengetahuan tentang menyusui dari satu generasi atau bahkan lebih. Banyak ibu masa kini mendapati bahwa ibu dan nenek mereka miskin pengetahuan tentang menyusui dan tak mampu memberikan banyak dukungan. Penelitian Ernawati menemukan pengetahuan tentang ASI eksklusif yang kurang lengkap, menyebabkan informan tidak merasa bersalah ketika memberikan susu formula pada hari ke-1 sampai ke-3 setelah melahirkan karena ASI belum lancar. Adapun hasil penelitian dari beberapa sektor mendapatkan hasil yang negatif, yaitu implementasi kebijakan ASI eksklusif belum berjalan dengan baik, dikarenakan sarana-prasarana mendukung pelaksanaan kebijakan ASI eksklusif belum memadai, tenaga konselor ASI terbatas, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat ASI. Salah satu penelitian juga menyatakan bahwa dalam implementasi peraturan pemerintah diperlukan kebijakan publik penjelas atau petunjuk pelaksanaan. Selain itu, belum adanya dukungan regulasi daerah dalam pemberian ASI eksklusif sebagai payung hukum di daerah juga menyebabkan implementasi PPASI belum berjalan sebagaimana seharusnya. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya indikator cakupan pemberian ASI eksklusif yang masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu kurang dari 80%. Selanjutnya, Bab 3, kendala pelaksanaan kebijakan dan cara mengatasinya. A. Kendala pelaksanaan kebijakan. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian ASI eksklusif.
Ada dua. Yang pertama, faktor predisposisi atau predisposing factors. Yang pertama, tingkat pendidikan ibu. Yang kedua, pengetahuan ibu. Yang ketiga, pekerjaan ibu. Dan yang terakhir, kondisi kesehatan ibu. Faktor kedua yaitu faktor pemungkin atau enabling factors, yaitu dukungan suami. Next. B. Cara mengatasi. Berdasarkan implikasi pemberian air susu ibu atau ASI, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2004, nomor 450, Menkes SK 2004 tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi di Indonesia. Yang pertama, menetapkan pemberian ASI eksklusif di Indonesia hingga usia 6 bulan dan dianjurkan untuk diteruskan hingga usia 2 tahun bersama dengan makanan pendamping atau MPASI. Yang kedua, staf layanan kesehatan harus menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif dengan rujukan pada 10 langkah untuk keberhasilan pemberian ASI. 10 langkah tersebut yang pertama, next. Yang pertama, setiap fasilitas yang memberikan layanan dan perawatan untuk ibu melahirkan harus memiliki kebijakan pemberian ASI. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh staf layanan kesehatan. Yang ketiga, menginformasikan pada seluruh wanita hamil tentang manfaat dan manajemen pemberian ASI. Yang keempat, membantu kaum ibu untuk menginisiasi terhitung dalam jangka waktu 1 jam setelah melahirkan di ruang melahirkan. Yang kelima, menunjukkan pada kaum ibu bagaimana cara menyusui dan bagaimana melanjutkan untuk memerah ASI. Yang kelima, setiap fasilitas yang memberikan layanan dan perawatan untuk ibu melahirkan harus memiliki kebijakan pemberian ASI. Kemudian praktek penyatuan ruang yaitu mengizinkan ibu dan bayi untuk berada bersama-sama dalam satu ruangan 24 jam sehari. Mendorong pemberian ASI kapanpun sang bayi menginginkannya. Jangan berikan puting artifisial atau dot bayi yang menyusui. Dan yang terakhir, dorong pembentukan kelompok-kelompok pendukung pemberian ASI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizda Olivia Zara. Oke, selanjutnya ada penutup. Kesimpulan dari hasil analisis kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ASI eksklusif belum berjalan dengan baik. Yang terjadi dikarenakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan ASI eksklusif tersebut belum memadai. Tenaga konselor ASI terbatas, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat ASI. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lebih memperhatikan beberapa aspek dan faktor utama dalam kebijakan, seperti untuk para ibu dan keluarganya, tenaga kesehatan, para penyelenggara Fasiankes, para penyelenggara tempat sarana umum, dan pengurus tempat kerja, sampai dengan diadakannya petunjuk operasional sistem penerapan sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Next. Kemudian ada beberapa rekomendasi atau kunci sukses agar pelaksanaan peraturan tersebut berhasil. Yang pertama, sosialisasi secara kontinu terhadap PP nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif agar mengurangi tensi resistensi yang mungkin timbul. Yang kedua, menyiapkan aturan pengawasan dan pembinaan yang disertai dengan reward dan punishment agar pelaksanaan PP ini dapat optimal. Selanjutnya, mendorong setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan program rumah sakit sayang ibu dan bayi sebagai perwujudan nyata PP nomor 33 tahun 2012. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat secara lebih operasional dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan PP tentang pemberian ASI eksklusif. Next. Yang kelima, pengaturan tentang iklan sufor sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat E memungkinkan bermasalah karena produsen akan dengan mudah mengganti materi kampanye mereka dengan iklan di atas 2 tahun. Namun tetap dengan merek yang sama, susu di bawah 1 tahun. Sehingga bila ingin angka menyusui di Indonesia meningkat, pelarangan iklan susu formula harus dilakukan secara keseluruhan, tanpa membedakan umur dan jenis produknya. Selanjutnya, mestinya regulasi ini tidak masih mengakomodir kepentingan perusahaan sufor, karena selama masih ada celah perusahaan akan melakukan promosi terselubungnya.
Selanjutnya, terkait dengan indikasi medis, seharusnya PP mengarahkan penggunaan sufor harus dengan resep dokter, sebagaimana diterapkan di banyak negara. Dan yang terakhir, dalam konteks otonomi daerah, respon pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah yang mengatur lebih teknis pelaksanaan PP nomor 33 tahun 2012 yang juga memuat unsur reward dan punishment. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan materi, dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri presentasi pada waktu kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.